Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji milik Allah yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Mudah-mudahan di malam ke-11 di bulan Ramadan ini tidak ada yang sia-sia dalam kita melakukan segala hal, terutama dengan datangnya kita ke sini pun kita berharap ini bukan sesuatu yang sekedar healing atau sekedar kongko saja, tapi memang semata-mata dalam rangka untuk ya healing. Kongkonya itu bonusnya gitu ya, tapi healing untuk thalabul ilminya, kemudian healing untuk dalam rangka untuk menguatkan kemampuan diri kita, sini juga penting. Baik, nggak kerasa gitu ya, nggak kerasa kita sudah hampir lebih 14 tahun, hampir 14 tahun bersama. Kalau yang lain mungkin ada yang baru 9, karena ada berapa tahun? 2008 awal 2007 akhir 7 2017 akhir 17 masa ternyata ada yang lebih tua dari kamu. 17 18 19 20 tahun 7 tahun ada yang sudah 7 tahun. Yang paling muda siapa di sini? Ada berapa tahun? 5 2021 19 kita masih ketemu sebelum Covid ya? Sebelum Covid 2018 Artinya bukan sesuatu yang sebentar gitu ya, setahun 2 tahun, bukan yang hanya sebulan 2 bulan, tapi memang bertahun-tahun, bahkan dari yang belum punya keluarga sekarang sudah punya anak gitu ya, anaknya udah gede gitu ya. Maka artinya masa umur kita ini bukan masa umur yang anak-anak lagi, bukan masa umur yang remaja yang kalau dulu salah dikit tak marahin, lagi ngaji berisik tak tegur gitu ya, artinya cerewet gitu ya, lagi ngomong tidur gitu ya, itu sering dapat teguran, dimarahin, itu udah sering gitu ya. Maka sekarang jangankan kalian gitu ya, aja kalau dimarahin sama orang, sama pimpinan, itu saya balik marah gitu ya. Kenapa? Karena kita bukan anak kecil lagi, karena kita sudah dewasa, kita sudah punya anak, punya istri. Maka dalam hal ini kita bukanlah menjadi orang yang biasa-biasa saja, tapi memang harus ada nilai tambahnya. Kalau hari ini, kalau kalian dulu belum ada yang meniru, maka hari ini kalian sudah ada yang bakal meniru ya. Masih bujang gitu ya, belum kepikiran punya anak, tapi calon wanita yang ingin menikahi kalian itu pun melihat sosok profil kalian. Maka penting buat kita menguatkan diri, maka sering cerewet gitu ya. Ayo sering main ke rumah. Kalau memang ngerasa nggak puas dengan keilmuan saya, nggak puas dengan kapasitas diri saya, maka cari tempat lain yang memang itu bisa memuaskan dahaga ilmu kalian gitu. Tapi bukan berarti berhenti. Kita itu harus punya orang tua, harus punya orang tua angkat, harus punya guru spiritual kita. Kenapa? Karena kadang kalau dinasehatin orang tua itu juga tidak bakal menguatkan kita kadang. Tapi ketika guru kita, teman kita itu betul-betul akan memahami sejauh apa kita bisa menilai diri kita. Ingin menyampaikan kajian bahwa dalam kitab ada dalam sebuah kitab ini namanya Adabul Insan, pengarangnya Habib Usman. Habib Usman ini
mengarang kitab namanya Adabul Insan. Di kitab itu dia mengatakan begini, yang dikatakan orang bijaksana itu adalah orang yang melakukan perintahnya Allah dan dia menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Artinya orang bijaksana itu adalah orang yang melakukan hak dan kewajibannya baik kepada Allah, kepada negara maupun kepada adat istiadat setempatnya. Itu orang bijak. Ketika orang bijak ini sudah melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka ada kebajikan yang dia dapat. Syarat untuk mendapatkan kebajikan dalam diri ini ada 4 kriterianya. Yang pertama, kecukupan harta. Orang yang punya kebajikan itu ketika dia memiliki kecukupan harta. Maka ingetin dengan kalian semua, serius-seriuslah dari sekarang, mumpung masih muda, serius-seriuslah dalam mencari nafkah. Rezeki itu bisa didapat dengan cara apapun. Bisa jadi hari ini kalian nggak punya pekerjaan, tapi rezekinya ada. Gaji itu bos kita yang menentukan, tapi rezeki itu Allah yang menentukan. Maka kadang kita nggak habis pikir dengan orang tua kita yang petani. Nggak ada gaji bulanan, nggak ada gaji harian, nggak ada gaji tahunan, pengeluaran tiap hari tapi bisa ngidupin banyak anaknya. Orang zaman dulu nggak ada yang anaknya 1-2 orang, paling dikitnya 5, 6, 7, 4 paling sedikit. Tapi hidup besar-besar semua. Tapi bayangkan sekarang kita yang sudah bekerja, sudah merasa mapan, tapi perasaan tiap bulan di akhir bulan kita kurang terselesai. Saya sering protes dengan guru saya, "Abah, kenapa kayak begitu?" Apa kata dia? 2 hal yang mengakibatkan kamu merasa kurang terus-menerus. Kecukupan harta itu nggak akan kamu dapatkan. Kamu itu nggak akan menerima kebajikan dalam diri kalau kamu menghilangkan 2 hal ini. Saya tanya, apa yang itu? Yang pertama, ridhomu udah nggak ada. Kerelaanmu menerima apapun yang diberikan Allah itu udah hilang. Gitu. Yang kedua, keberkahannya sudah dicabut. Bentuk keberkahan rezeki itu sedikitnya menjadi cukup, banyaknya menjadi berlimpah. Kadang kita nggak habis pikir, istri bekerja, suaminya bekerja, atau gaji kita kadang sampai 6 juta, 7 juta sebulan, tapi kadang kita kayaknya kurang aja. Menjelang tengah bulan itu mulai kepikiran, mana lagi cari duit. Bahkan orang tua kita itu nganggap kita itu serakah. Serakahnya kenapa? Sampai nggak ada waktu untuk tidur, sampai nggak ada waktu untuk berkeluarga. Coba orang tua kita, kadang ke kebun cuman ngoret-ngoret sejam 2 jam, ngerokok, duduk belanga melongo lohor, sholat pulang. Yang nyawa apalagi, panas udah nggak kuat, panas pulang. Tapi mereka bisa makan tiap hari dan herannya masih bisa enak ketawa gitu ya. Tahlilan masih bisa guyonan sama orang-orang gitu ya. Coba kita. Nah, maka menseriuskan diri untuk mendapatkan yang namanya keberkahan harta itu dengan cara ridho. Ridho itu yang nerima apa yang Allah berikan. Saya pernah bilang dengan istri, kamu boleh nggak percaya dengan saya, tapi kamu jangan pernah meragukan keyakinan saya sama Tuhan. Kenapa? Karena bayangkan saja, ketika kita sama sekali nggak ada uang, misalkan bulan ini nggak ada, hari ini nggak ada uang sama sekali, yakin dan percayalah rezekinya ada di istri kita. Pasti istri kita itu yang bakal dapat duit. Atau suami istri ngerasa nggak dapat duit sama sekali, yakinlah Allah nggak akan pernah menurunkan tangannya. Allah nggak mungkin memberikan bantuannya, membantu kita di dunia ini selama masih ada manusia lain yang membantu sesama manusia. Artinya apa? Kalau kata guru kita, lamun masih ana sing nginjemi duit, berarti Allah masih belum mau turun tangan.
karena masih ada makhluk yang nolong. Contoh, saya minjem duit sama Yudis 5 juta. Yakinlah bahwa 5 juta itu sebenarnya rezekinya Yudis, rezeki saya, tapi lagi dititipin Allah sama Yudis. Setelah sekian minggu saya pulangin ke Yudis, yakinlah maka rezeki itu adalah rezekinya Yudis. Hanya timing waktunya saja yang memang belum waktunya. Kecukupan harta. Terus orang yang mengalami, yang dikatakan mendapatkan kebajikan itu, yang kedua sudah punya kecukupan harta. Yang kedua apa? Yang kedua kesenangan hati. Ciri-ciri orang yang punya kesenangan hati itu, teman-teman, nggak bisa dibohongi dari raut wajahnya. Mau ketawa apa, mau seguyon, percayalah, semakin kencang ketawa orang itu semakin berat beban hidupnya. Semakin lantang suara ketawanya, itu semakin berat beban hidupnya. Itu udah janji, udah pasti. Para tabiin, para ulama itu udah meyakini bahwa orang yang paling banyak tertawa keras hatinya. Orang yang keras hatinya biasanya banyak masalah hidupnya. Perhatikan, orang yang suka ketawa berlebihan itu biasanya rusak batinnya. Dia berasa benar-benar hidupnya sendiri. Nah, ciri-ciri orang memiliki kesenangan hati ini adalah dia merasa gembira dalam melakukan apapun. Nah, ciri-cirinya gembira ini adalah, ukurannya gembira ini adalah puas ketika melakukan sesuatu. Itulah yang dinamakan dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu lain kalimat, bukan definisi. Ikhlas adalah menurut bahasa, menurut istilah ikhlas adalah, itu nggak bisa. Karena ikhlas itu adalah manifestasi atau bahasa kasarnya perwujudan. Wujud dari kegembiraan itu adalah puas. Pernah mungkin nyuci mobil 2 jam lebih, melihat mengkilat sambil ngacak pinggang. Puas. Kilat Ya. Pernah ngerasa Walaupun gitu? capek, ya. Walaupun capek. Ya. 2 jam nemen Ya. ngepel ngekit, tapi wis mantap, keren. Itu ikhlas. Pertanyaannya, pernah nggak kita lakukan itu di pekerjaan kita? Capek ya, ngeluh ya. Kadang ada pekerjaan yang nggak pernah ada hasilnya. Bahasanya aja siapa aja no? Dipa karena ngena tahi negawa. Tahi itu kalau dimanfaatin itu bisa jadi pupuk. Tapi ketika hanya berhenti sampai di batas tahinya tadi, maka semuanya menjadi jelek, semuanya menjadi tidak enak gitu. Maka penting bukan memuaskan orang lain. Sederhana gaulah. Ketika kamu puas sama kerjaan kita, maka kita dengan sendirinya, maka orang lain pun dengan sendirinya puas dengan kerjaan kita. Udah, itu fitrah, hukum alamnya gue kenal. Ketika niku puas melakukan kerjaan, pasti bosmu puas. Nggak usah kamu menjilat dia sampai mengkilat pantatnya, nggak usah. Atau kamu jadi bermuka 5, bermuka 2, itu nggak usah. Lakukan aja apa yang memuaskan hati kamu. Ketika kamu puas, pujian itu datang dengan sendiri. Itu ya. Maka kesenangan hati itu juga penting. Kemudian kalau kita sudah merasa punya kecukupan harta, punya kesenangan hati, yang ketiganya apa? Yang ketiganya adalah ketenangan pikir. Dikatakan orang memiliki banyak kebajikan dalam hidup itu tadi. Hatinya gembira, pikirannya jadi jernih. Gak mungkin, sama istilah kayak sakinah mawaddah warohmah. Gak mungkin ada warohmah kalau nggak ada sakinah. Nggak ada mawaddah kalau nggak ada sakinah. Gimana mau tenang kalau hidupnya nggak bahagia? Ya kan? Tenang, bahagia, sejahtera itu nggak mungkin bisa kalau salah satunya keputus. Sama, hati gembira, pikiran kusut, mungkin nggak? Nggak akan. Nah, maka ketika pikiran ini akan menjadi lepas ketika
kita menjadikan otak ini layaknya ya flash disk, kayak komputer, kayak hard disk. Hard disk itu bukan untuk mikir. Hard disk itu tugasnya cuma nyimpen data. Tapi ketika hard disk itu dipaksa untuk mikir, loadingnya lama, lemot dia, ngehang. Sama dengan otak kita. Maka kenapa kita sekarang ini sering pusing, sering kayak pecah kepala kita? Maka harus hati-hati. Kalau kalian sering sakit kepala di depan, itu harus hati-hati. Itu awal gejala stres tingkat tinggi. Kalau sudah sakit kepalanya di sini pasti asam lambungnya naik. Maka kalau punya pusar, 3 jari di atas pusar sambil tidur baring, tekan pelan-pelan. Kalau ada istri pelan-pelan. Napas biasa, tekan pelan-pelan. Kalau ditekan bunyi perutnya gerguk, itu tandanya kalaupun toh ada asam lambung, itu karena faktor makanan. Kumat asam lambungnya pasti karena makanan. Tapi kalau ditekan, tiba-tiba ada kayak jantung, duk, duk, duk. Itu berarti stresnya tinggi. Ciri-cirinya apa? Di sini sering berat, sakit. Inilah disebut dengan kejernihan fikih. Terakhir, orang dikatakan memiliki kebajikan itu kalau dia bisa menjaga nama baiknya. Mak jadi kaya, keren, gagah, banyak kasus, gitu ya. Ganteng, kaya, tapi korupsi. Nama baik ini sederhana. Untuk membangun nama baik diri kita, gampang. Orang mengingat kita itu gampang. Untuk membuat orang ingat dengan kita itu gampang. Tapi satu hal yang harus diingat, menjatuhkan diri kita atau orang lain menjatuhkan diri kita itu semudah ngejentikin jari. Gitu ya. Maka dalam berumah tangga terutama, karena kita sudah punya istri, punya anak, maka 4 ini harus kita punya. Saya ulang. Apa tadi? Kecukupan harta. Kesenangan hati. Merasa gembira dalam apapun. Itu Kejernihan pikiran. Terakhir, menjaga nama baik. Diam kan? Malu kita kalau sampai kita nggak memberikan contoh kepada anak dan istri. Aja jarkoni itu kalau orang luar kampung sana bilang jarkoni itu nggak bikin panas kuping kita. Tapi kalau anak istri kita yang bilang, cara anak istri kita negor kita itu gampang. Tinggal dengar aja kalimat ngecapnya, Allah. Atau ketika kita lagi ngomong dia senyum, ngemit kata Jawa Lampungnya, maka bisa dipastikan kita jarkoni. Maka jangan aneh-aneh. Kalau sudah punya anak, punya istri, punya keluarga, nggak usah aneh-aneh. Fokus aja dengan kapasitas diri kita yang ada. Kembangkan diri kita, cari penghasilan semampu dan sebisa kita. Gitu. Jangan ngukur kesenangan, kesuksesan orang lain dengan kesuksesan kita. Nggak bisa disamakan. Satu, pertama startnya aja sudah beda. Yang kedua prosesnya juga beda. Gitu. Mengukur kebahagiaan diri juga nggak bisa disamakan antara satu dengan yang lain. Nah, maka kalian bisa bayangkan kalau 4 itu kita punya. Saya nggak bilang kita harus kaya. Kecukupan harta itu ya cukup. Anak mau makan cukup, anak mau jajan cukup, istri mau main cukup, mau beli baju cukup, mau bikin rumah cukup, beli mobil cukup. Ya cukup aja gitu. itu jadi dia. Ya nggak usah kaya lah hidup ini. Cukup aja. Mau apa-apa cukup, ada bang.
Maka jangan punya visi berumah tangga nunggu kaya, atau sebaliknya menikahi orang karena dia mau diajak susah. Nggak boleh. Siapa paling kuat gebek? Nggak boleh. Kalau mau niru Rasulullah, nirunya yang total, jangan setengah-setengah, jangan poligaminya aja yang pengen ditiru. Ya, Ditiru yang enaknya aja gitu. saya nikahi perempuan kaya, kan gitu. Ya minimal saya susah, dia nggak ikut susah. Kan gitu. Punya mertua kaya, minimal emak kita di kampung sana, yang mertua kita nggak berisik, kan gitu. Coba kalau dua-duanya susah, Gitu aja. melarat jamaah itu nggak enak, gitu ya. Nah, apa yang dibahas lah ketawa itu. Baca Yasin. Dalam tangga, larang nih. Apa yang dijelaskan? Kalau bukan semenjak jadi kami. Ya gitu ya. Maka ini sederhana. Maka ketika kalian bertanya tentang bagaimana berumah tangga, 10 tahun saya berumah tangga, alhamdulillah saya sudah merasakan semua pahit getir polahnya berumah tangga itu yang kayak mana. Nauzubillah min zalik, cuma satu yang nauzubillah nggak akan saya inginkan, dan saya doa mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Ada pihak ketiga yang masuk dalam keluarga saya, itu jangan sampai terjadi. Walaupun ada, gitu ya. Ada gitu. Hampir gitu ya. Cuman ya kembali lagi sadar diri lagi gitu ya. Ini bahaya kalau saya lanjutkan gitu. Maka udah deh gitu ya. Kalau dari awalnya lurus ya nggak usah bengkok-bengkok gitu loh. Lah orang preman, orang penjahat udah mau pada berhenti, Kita baru mau tobat lah, kalian baru mau mulai, kan gitu. Kalau yang biasa nggak ngerokok ya nggak usah lah ikut-ikut pengen gagah ngerokok, kan gitu. Orang puluhan juta di luar sana yang pecandu rokok pengen berhenti merokok, susah payah pengen berhenti merokok. Lah kamu orang baru mau mulai. Itu namanya mereman telat. Kan gitu. Kecuali kalau memang dari dulunya begitu. Gitu. Ya kayak Yobi yang nggak biasa ngerokok ya nggak usah ngerokok. Kayak Yudis ya kalau nggak mau ngerokok ya nggak usah, ada temen ngerokok ikut ngerokok. Ini contoh sederhana. Gitu ya. Artinya kan ini kan sepele gitu ya. Ini kan sepele. Saya tidak dalam rangka untuk menghakimi siapapun. Ketika saya habis kumpul dengan teman-teman saya misalkan yang merokok, maka saya ambil baju saya, tak masukin semua ke bak mandi, kemudian ke ember, kemudian saya mandi. Mau jam berapapun, mau tengah malam, ya saya mandi. Saya lap badan saya pakai air. Sepele kayak begitu. Tapi itu melatih kita supaya itu tadi, menjaga nama baik kita di hadapan anak-anak kita itu nggak gampang. Konsistensi itu kadang, makanya kata para ulama, kalian kalau mau jadi wali itu gampang. Kuncinya satu, istiqomah aja. Istiqomah itu apa sih? Konsisten aja antara ucapan sama perbuatan, udah selesai udah. Gitu. Saya dulu pernah cerita dengan kalian. Saya sama istri itu sepakat kalau ada uang yang subhat itu nggak pernah kami makan, pasti kami menjadikan barang. Karena kalau dibuang temadan gitu ya. Apalagi sedekahin, kayaknya kita juga butuh gitu. Gara-gara Bogor gitu. Maka kita jadikan barang. Saya dulu sederhana aja berpikirnya, kalaupun toh Allah nggak ridho, nggak berkah, minimal barang itu aja nggak berkah, jangan kemakan ke badan saya. Sampai segitu. Karena ingat, bisa jadi anak kita kenapa keras hatinya, nggak bisa dikendalikan, nggak bisa diatur. Misalkan nanti kalau punya anak kita udah besar-besar, sadar diri kita,
jangan-jangan ada makanan yang tidak halal yang kita berikan ke anak kita. Kenapa istri kita itu ngeyel, marah-marah sama kita? Bisa jadi ada makanan yang kita berikan tidak halal, atau kita ngasih nafkah dengan cara tidak ridho. Istri itu nggak menuntut nafkah kita bulanan, dia nuntutnya harian. Walaupun dia tahu kita nerima gajinya bulanan. Itu nih semua cuma buka itu kan, muat kan? Kalau soalnya komentar benar. Mereka nggak minta gaji kita, mereka tahu gaji kita bulanan, tapi mereka tetap menuntut kita mengeluarkan harian. Maka kita hitung, kalau mau pakai algoritma, hitung-hitungan matematika nih, otak kita semua nggak ketemu teorinya. Maka kalau jadi murid saya itu jangan banyak tapinya, walat. Kalau saya udah ngomong A, yakin aja, percayain aja, nggak usah pakai ilmu Muhammadiyahnya mau dipakai. Ngejungkir balik kalian, karena nggak ketemu teorinya. Karena teori yang saya pakai ini adalah teori mahabbatullah. Konsep teori mahabbatullah itu bukan lagi percaya saya yakin saya percaya, tapi totalitasnya betul-betul ainul hakul ya, hakul yakin. Kan gampang gitu. Maka berumah tangga juga, seberapa hebatnya kedekatan kita dengan Allah, seberapa kuatnya ikatan kita dengan orang tua kita, maka sehebat dan sekuat itu juga ikatan kita dengan anak-anak. Apa yang kita perlakukan dengan orang tua, apa yang kita lakukan dengan Allah, itu juga akan menjadi imbal balik untuk kalian. Cuman ingat Allah kalau pas lagi susah. Lihatlah teman-teman orang-orang yang di sekeliling kalian itu akan datang ke kalian ketika ingat susah, senangnya. Kadang ya Allah, saya sering evaluasi diri. Kenapa ya anak-anak padepokan ini nggak pernah datang dengan saya? Saya ini susah. Mereka itu kalau datang pas lagi ada masalah aja. Istri saya tuh bilang, ya Abi juga gitu kalau mau Allah. Wiridnya kenceng banget kalau lagi ada masalah. Kalau lagi gak ada masalah nggak kenceng wiridnya. Baru saya sholat taubat, gitu ya. Murid yang guru kan gitu. Nasabah. Kenapa kok selalu dapat nasabahnya Lili? Terus tahu Lili. Payah terus kenapa? Bisa jadi. Koreksi hubungan kalian dengan Allah. Putih esok menggampang kok ibadahnya sama Allah. Kalian suka menggampangkan hubungan kalian dengan Allah, kalian juga akan mudah digampangin orang lain. Dielehin orang itu gampang. Percaya aja. Kuti kalian esok nunda-nunda sholat, siap-siap aja. Orang bakal sering nunda-nunda. Entah janji, entah utang, entah apa. Maka cara satu-satunya adalah itu tadi, kejernihan pikiran. Cara ngejernihin pikiran itu ya sudah, kembalikan semuanya kepada Allah. Dan mekeh. Ya Allah, cak haji. Itu Nur Hadi dulu. Umur 25, umur dari 23, 24, 25, 26. Gitu. Kalian boleh bertanya tentang apapun. 10 tahun saya menikah itu saya sudah melewati fase-fase itu. Kayak mana menghadapi istri, kayak mana menghadapi anak, menghadapi orang tua, menghadapi mertua, menghadapi siapa lagi, ngurusin keluarga dan lain sebagainya. 10 tahun itu kayaknya ke bahasa Lampung itu saya udah puas gitu, gumuh. 10 tahun ini saya udah gumuh banget. Sekarang saya lagi kalau ada masalah, udah aman. Kan gitu. Istri saya tuh sampai apa? Ngujang-ngujang kalau kata Lampung, tahu ngujang-ngujangnya apa? Sampai gitu, kesal gitu ya. Walaupun baru sehari 2 hari nggak megang duit gitu. Kenapa? Karena kalau dia minta uang, Abi kita ini nggak ada duit misalkan. Ya udah, minta aja sama Allah. Abi mau gitu loh gitu, kesel gitu ya. Udahlah, mau minjem aja, nggak usah. Om tak tinggalin nggak maksudnya kalau berani ngutang, apalagi tanpa sepengetahuan saya. Ya udah, nanti ketemu jalannya, kan gitu. Dan selama ini memang terbukti.
Apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, ikutin aja jalannya, skenarionya Allah. Pernah nonton film Krishna? Di film Krishna itu nggak akan pernah turun tangan kalau belum batas maksimalnya, batas limit akhir maksimalnya. Krishna itu nggak akan bantu orang, gitu. Dewi Drupadi itu ditelanjangin sama dewa, sama para Kurawa, diambil bajunya, ditarik bajunya, ngejerit Dewi Radha supaya Krishna ngebantu Dewi Drupadi. Dewi Drupadi doa sama Krishna supaya dia dijaga. Itu enggak, Dewa Krishna itu enggak nolong. Tapi ketika satu hal bajunya sekali tarikan lagi, lepas dari badannya Dewi Drupadi, baru Dewa Krishna yang muncul ngebentangin kain yang nutupin tubuhnya Dewi Drupadi. Sampai-sampai Drestayumna itu sampai capek, sampai pingsan karena narik selendangnya itu nggak selesai-selesai. Sampai segitu. Maka saya pikirnya gitu aja. Logikanya sesederhana itu. Gampang aja gitu. Jangan gak usah memperdebatkan sesuatu yang memang sudah jadi, yang sudah memang Allah atur skenarionya. Kok bulan ini dapat segini ya? Kok bulan ini dapat segini ya? Percaya aja. Coba ingat-ingat. Kalau jatah kalian ditaker ya, diukur. Biasanya Allah ngasih rezeki kita itu, keluarnya uang habis kita dalam sehari berapa? 100.000 keluar. Biasanya digantinya Allah segitu. Perhatiin. Kalau dikalkulasikan hari itu 100.000, tapi besoknya kamu nggak dapat 0 rupiah. Misalkan jatah biasanya kamu sehari 100.000, tapi tiba-tiba hari Senin Selasa kalian itu nggak dapat uang, nggak ada uang, pengeluaran jojong, pemasukan nggak ada. Perhatikan, di hari ketiga biasanya dapat rezekinya double. Maka jangan pusing. Kerjaan juga gitu, nggak kekejar, nggak kepegang kerjaan, minta bantu orang lain, ngupah orang lain, kan gitu. Yang nggak boleh itu ninggalin kerjaan, kayak gitu. Maka belajarlah alakum tatakun, kan kali ayat terakhir yang saya akan baca ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum alakum tatakun. Kata Toto Tasmara, tatakun itu bukan, tatakun itu diartikan kalimatnya sederhana, bertanggung jawab. Maka ketika diterjemahkan, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertanggung jawab. Jadi puasanya tujuan biar kita tanggung jawab. Kalau setelah ini kita puasa masih juga nggak mendapatkan kebajikan tadi. Kalau 4 kebajikan ini kita dapat, secara otomatis kita akan jadi bijaksana. Kalau udah bijaksana pasti jadi orang baik. Logikanya kan gitu. Kalau udah jadi orang baik, ya pasti orang bakal ingat dengan kita. Segampang itu untuk membuat orang percaya sama kita. Jadi gitu ya. Ini yang langsung berhubungan dengan manusia. Urusan horizontalmu kalau nggak selesai, vertikalnya juga ngehambat. Coba penyin ke kau. Suka ngegampangin sholat, biasanya digampangin juga sama orang. Apalagi suka ninggalin sholat, maka kita akan sering dikecewakan orang dan sering ditinggalin sama orang. Kalau saya ngukurnya gini, dalam hitungan 1 minggu, dalam hitungan 7 hari itu pasti langsung dibalas sama Allah. Perbuatan apapun, melakukan kesalahan, langsung dieksekusi sama Allah, dibales. Kalau kita rajin sholat. Tapi kalau sudah melanggarnya di minggu sampai 21 hari mengulang, itu kita nggak dihukum lagi sama Allah. Ibaratkan layangan tadi kan kena. Layangan tadi mungkin diulur, kondisinya masih
ya Mak? Ya kan? Diulur dia kan kalau semakin jauh makin panjang diulurnya kan. Tapi kalau masih jaraknya masih kelihatan deket sama yang main layangan diulur nggak? Nggak kan? Dia tahan dulu, nunggu seimbang, nunggu stabil dulu, baru dilepas pelan-pelan. Sama. Saya khawatirnya gini. Saya khawatirnya kalau udah lewat 21 hari itu ada pembiaran sama Allah. Cahane bahasa Lampung nek, gua mau lihat, gak mau sampai mana gayanya. Kan gitu. 40 hari jadi biasa. Khawatirnya Allah itu kalau main layangan itu kalau disentaknya pelan enak lah. Kalau nyentaknya nyut, gejut-gejut gitu. Bangi kita talinya kuat. Talinya nggak kuat putus, melayang ngambang-ngambang kita. Itu jadinya depresi gitu. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita tidak jadi layangan putus. Maka penyambung tali itu tadi adalah circle, pandai circle, lingkungan, pengaruh. Makanya kadang saya susah banget ngejaga padepokan ini supaya tetap terjalin, circle ini tetap terjaga. Walaupun kalian mau segaul apa, mau segagah apa, nggak masalah, terserah, gitu loh. Ya bukan berarti saya ngomong tadi, wah saya harus berhenti. Ya silakan aja kalau memang kalian sudah jadi terbiasa atau sudah biasa merokok. Tapi bagi yang belum memulai itu ya jangan diawali. Gitu loh. Saya nggak mempermasalahkan, saya mau minum tuak, silahkan, terserah. Saya mau mabuk, silahkan. Saya mau zina, gitu. Kan gitu. Tapi ingat, selama kalian masih nganggap saya kakak, orang tua, guru, maka karma itu pasti terjadi. Pengulangan pencucian dosa itu tetap berlaku. Dan saya salah satu orang yang meyakini Tuhan itu nggak mungkin ngebalas kejahatan kita, keburukan kita itu di akhirat. Di dunia inilah dibalas. Ada simpanan wajib, ada simpanan pokok. Simpanan pokok itu adalah simpanan yang itu tidak bisa diambil selama kita jadi anggota. Simpanan wajib itu adalah simpanan yang itu bisa kita bagi hasil dan kita ambil, kita minta lagi. Kapan simpanan pokok itu diambil? Kalau kita sudah selesai urusan kita. Nah, simpanan pokok dalam agama kita itu apa? Sholat, zakat, puasa, haji. Udah, nagao si bakal ditimbang sama Allah itu aja udah. Selesai. Nah, simpanan wajibnya yang mana? Dan itu nggak bisa ditukar simpanan pokok itu. Nah, simpanan wajibnya sidipa. Simpanan wajib itu yang sifatnya ini tadi. Kalian misalkan sholat duha, udah setahun sholat duha rajin. Minta sama Allah, ya Allah, saya ini kerjaan, saya ini jobnya lagi susah. Kalau engkau ridho, tolong gantikan pahala tahajud saya yang setahun ini untuk job saya biar laris. Boleh nggak? Boleh, itu simpanan wajib. Tapi nanti di akhirat itu nggak bisa dinilai lagi karena memang sudah langsung tergantikan di dunia. Makanya sih kalau ada pasien berobat kan apa? Coba kamu zikir selama sekian puluh hari. Maka saya doa, ya Allah, orang ini, kalau engkau ridho dengan orang ini sudah mau bertobat kepadamu, sudah tak suruh wirid sekian kali. Kalau orang ini istiqomah mewiridkan wirid saya dan engkau ridho ya Allah, maka ganti pahalanya dengan kesembuhannya. Nyamah gak rugi. Selama ini saya wirid beratus-ratus kali, ya Allah kalau engkau ridho, berikan pahala wiridan saya untuk kesembuhan orang ini. Udah gak ngamplok, ingatnya kagak sama saya. Penyakit hati saya muncul, kan gitu. Udah berhari-hari diwiritin, dianya nggak ada kabar berita. Nggak taunya dia ke dukun lain, ya kan? Giliran berhasil ngomong sama orang bukan gara-gara kita, tapi gara-gara dukun yang si B misalkan. Maka sekarang saya nggak mau lagi, bukan nggak mau ngobati.
caranya tak ganti, gitu loh. Caranya tak ganti. Misal sholat duha mah, paling saya minta nanti, ya Allah ganti pahala sholat duha ya Hakim menjadi energi untuk memagari rumah ini agar menjadi rumah yang bersih dan aman. Gitu sekarang dari berapa ya? Ya sekitar 2017 ya, sekitar 7-8 tahun inilah saya mulai pakai itu. Kalau dulu waktu masih bujang, saya mikir-mikir sekarang jangan-jangan sampai mati nanti saya nggak punya amalan wajib lagi nih, nggak ada yang bisa saya tukar lagi. Udah ditukar semua. Itulah yang dalam istilah pertimbangan di akhirat yaumul mahsyar nanti, ini amal wajibnya kurang nih. Nah, Karena sudah habis dunia. enggak, misalkan sholatnya nih ditimbang, ternyata dosanya masih banyak, maka yang diambil adalah amal-amal sunnahnya ditambahin lagi, gitu loh. Nah, jangan-jangan karena amal sunnah kita udah kita minta duluan dengan dunia, urusan dunia, habis, timbang keras terus. Belum lagi orang takutnya di situ kan. Saya nggak mau jadi lilin, gitu ya. Selama ini jadi lilin, nerangin terus, tapi habis amal saya selama ini ternyata dikalkulasi ada ratusan ribu, hampir mungkin kalau dari 2005 kayaknya 1000-an ada pasien saya, matilah saya ini nggak ada amal lagi. Cuman amalan wajib itu aja, itu pun kalau diterima kata enggak. Nah, maka bisa, kata guru-guru saya pernah ngomong gitu. Ini nih teori saya ya. Ini saya tanya dengan kiai-kiai guru-guru saya dan mereka ridho. Kata guru-guru saya, teori kamu benar. Saya nggak tahu dalilnya, tapi mereka sampaikan dalilnya ada di sini, kitab ini. Ternyata sejalan. Maka dicoba, maksud saya gitu, untuk mendapatkan kebajikan manusia yang memiliki kebajikan itu coba. Kecukupan harta itu ukurannya itu tadi. Kalau kalian sudah nggak ngeluh lagi dengan kehidupanmu di rumah, maka insya Allah cukup. Tapi kalau masih bingsal gitu ya, akhir bulan misalkan gaji ditunda, udah spending duluan, ya berarti itu tadi belum cukup hartanya, gitu. Nggak ada duit gitu ya, akhir bulan nggak ada duit, tapi kok masih tenang-tenang aja, enjoy aja, gitu ya. Misalkan yang beras nggak ada uang, ya udah kita puasa aja yuk, puasa bareng misalkan. Berarti memang Allah cukupkan harta kita. Gitu. Nggak mungkin Allah itu ngasih kita makannya cuma secanting, dikasih Allahnya sekintal, nggak mungkin. Allah itu sesuai ngasih kita sesuai dengan takaran. Gitu. Jangan bangga ya, mohon maaf ya, kayak Hakim misalnya, jangan bangga kalian dapat harta banyak sekarang ini, jangan bangga. Bisa jadi harta kalian sekarang kalian dapat itu sudah kalkulasinya Allah sampai kalian meninggal nanti. Dikasihnya sekarang. Kata Rahmat, saya ini susah melarat aja saya. Ya itu tadi berarti gajimu dicicil sama Allah. Paham ya? Bisa jadi mereka ini dapatnya pesangon. Pesangonnya dibayar di muka. di awal. Di awal. Kita ini pensiun. Mak kena di kita di anak. Gitu kan? Nggak kena di kita di anak. Gimana caranya biar dapat bantuan di muka? BLT. Apa caranya? Itu tadi. Perkuat hubungannya dengan Allah. Insya Allah akan dikasih modal di muka. Jadi bertransaksi. Saya lagi pengen ngerancang. Alhamdulillah 3 bulan ini saya sudah bikin 5 buku. Puasa ini saya lagi pengen bikin buku itu tadi. Bertransaksi dengan Allah. Atau bahasa kasar saya, koperasi dengan Al-Khaliq. Saya pengen teori ini pengen saya bukukan gitu. Karena selama ini saya ngoceh kemana-mana nggak ada yang membukukan juga. Tapi ya idenya belum ketemu. Mungkin itu saja dari AA. Ya ini boleh dianggap
seremonial saja nggak apa-apa, tapi mudah-mudahan ini manfaat. Amin. Intinya kecil lah. Kalau yang punya istri, foto istri kalian itu simpan di HP. Ketika kalian lagi berat banyak masalah hidup kalian, maka pandangi wajah foto istri kita. Karena mau seberat apapun masalah hidup kita di dunia di luar sana, lebih beratlah yang dipoto. Motivasi. Ketakutan itu. Lebih beratlah yang ada di foto itu daripada urusan di dunia. Kalau yang belum punya istri, Hah? kalau yang Iya. belum punya istri, Maka cepat punya istri gitu. Sebelum semuanya karatan. Nabi, tapi mau berkarat ya tadi. Bismillah misalik. Mohon maaf. Tutup. Nanti boleh ngobrol kita diskusi Jojo. Minjem tempat karena mau tak ngasih. Kamar juga. Ya, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.